Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Selamat datang kembali di channelnya seputar informasi tutorial juga bisnis rumahan. Oke, kita sapa buat subscriber dimanapun anda berada. Semoga kalian pada sehat selalu dan dijauhkan dari mara bahaya. Tak lupa saya ucapkan selamat datang buat yang baru mampir di channelnya seputar informasi tutorial juga bisnis rumahan ini. Jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mengetahui notifikasi selanjutnya, supaya kita bisa saling bersilaturahmi meski dalam sebuah video. Oke, tak lupa juga kita saling mengingatkan bahwa wabah Covid ini belum berakhir, masih merenggut korban jiwa. Meskipun pemerintah setempat telah mengeluarkan aturan baru, dari sebagian daerah kita udah terbebas dari PSBB untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Seperti pasar tradisional, supermarket udah dibuka kembali. Tetapi di sini bahkan rasa panik ini lebih meningkat. Dan di sini saya bakal rekomendasikan salah satu aplikasi dompet digital yang dimana untuk menghindari dari penyebaran virus corona ini. Dan fitur yang paling menariknya adalah kita bisa transfer uang cuman dalam genggaman tangan saja. Jadi semua aktivitas kita cuman bisa lewat aplikasi Android ya. Karena hal tersebut membuat lembaga dan penelitian dunia mengkhawatirkan penyebaran melalui media uang kertas ya. Pasalnya uang tunai kertas bisa dipegang dan disentuh kebanyakan konsumen setiap harinya. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO minta semua orang untuk segera mencuci tangan dan sabun setelah menggunakan uang tunai. Bahkan di negara Tiongkok diwajibkan bank sentral meminta perbankan mencuci uangnya dengan cairan disinfektan sinar ultraviolet, bahkan menghancurkan uang yang diduga terkena virus corona. Kebijakan ini diumumkan Bank Sentral Tiongkok pada Sabtu tanggal 15 bulan 2 lalu ya. Menurut Badan Kesehatan WHO, virus corona mampu bertahan beberapa jam di atas permukaan atau di udara. Untuk mengganti pasokan uang tunai yang ditarik Bank Sentral, akan menerbitkan uang baru pada Januari 2020. Bank Sentral mengalokasikan uang tunai baru senilai 4 miliar yuan juta atau 7,83 triliun. Menurut keterangan resmi pemerintah, upaya lain yang dilakukan Bank Sentral adalah menunda transfer uang tunai ke provinsi-provinsi yang terkena wabah virus corona. Kebijakan ini diyakini dapat membatasi kemungkinan penyebaran virus melalui uang tunai yang dikirimkan. Oke, dan nama aplikasinya adalah OVO Cash ya teman-teman, yang dimana selain bisa transfer uang ke bank lain atau sesama bank, juga ini bisa dipakai untuk membeli pulsa. Jadi dimana kita membutuhkan pulsa, kita cukup di rumah saja tanpa harus keluar rumah. Kita udah bisa mengakses mengirimkan pulsa untuk diri sendiri, untuk keluarga, bahkan untuk kerabat-kerabat terdekat kita ya teman-teman. Untuk membantu keluarga kita, teman kita, bahkan kerabat-kerabat kita supaya terjauh dari yang namanya virus corona ini ya teman-teman. Oke, tapi sebelum kita berlanjut, kita bahas tentang fitur OVO ini ya. Sebaiknya kita mengenal dulu secara OVO supaya kita bisa mengetahui keamanan dari OVO ini. Sebab apa? Bukan cuma data diri kita yang diminta, tapi di aplikasi ini menyimpan saldo yang mungkin digunakan untuk fitur-fitur bank pada umumnya yang sudah berdiri seperti Bank BRI, Mandiri, BCA, BNI dan lain-lainnya. Yang saat ini OVO telah digunakan 10 juta lebih warga Indonesia, jadi ya cukup aman ya Indonesia, karena udah banyak banget pengguna. Dan asal tahu saja ya teman-teman, tarif transfer akhir antar bank saat ini adalah 6.500 dari Mandiri ke BRI, baik ke BCA Mandiri atau BNI dan lain-lainnya. Namun dengan adanya teknik berbasis aplikasi, nasabah kini bisa menghemat biaya transfer. Ambil contoh aja, dompet digital OVO mengenakan perpindahan saldo ke rekening bank sebesar 2.500 per akhir tahun 2019, yang mudah-mudahan tidak ada peningkatan lagi ya untuk perpindahan rekeningnya. Mungkin bisa menghemat biaya jika kalian seorang pembisnis dengan banyak rekan bisnis yang mempunyai rekening yang berbeda-beda. Oke, sekarang kita bahas tentang sejarah OVO menjadi layanan pembayaran via mobile ya teman-teman.
Sejarah OVO mengingat Lipo sebagian perusahaan pembayaran digital. Untuk perusahaan Lipo telah ada aplikasi keuangan yang bijak dengan namanya OVO. Aplikasi ini berupa memenuhi sebagian kebutuhan terkait pembayaran online atau pembayaran via mobile. Aplikasi OVO sekarang telah tersedia di platform Android dan iOS. Aplikasi OVO menggunakan sistem hadiah unik yang disebut OVO Point. Itu ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya tarik pengguna OVO. Layanan ini dibagi menjadi dua kategori pengguna, diantaranya ada OVO Club, pengguna biasa, dan OVO Premium. Dari keduanya dapat berbeda perbedaan, di mana OVO Point yang diperoleh pada OVO Club jika melakukan pertransaksi, saldo OVO Cash, dan banyak fitur lainnya. Sedangkan untuk versi OVO Premium, pengguna diberi peringkat kredit untuk mengelola pengeluaran mereka jauh lebih mudah. Selain itu ada skema setoran aman yang diterapkan dalam aplikasi OVO. Sejarah OVO adalah layanan dompet digital aplikasi keuangan canggih yang menawarkan berbagai bisnis untuk mitra OVO. Perusahaan ini dimiliki oleh Lipo Group. OVO awal mulai dirilis pada Maret 2017 dan di bawah arah PT Visionet International. OVO awalnya menjalin kemitraan bersama perusahaan Lipo yang lainnya seperti Hypermart dan Rumah Sakit Siloam. Namun OVO juga dimaksudkan sebagai platform terbuka untuk siapapun yang ingin bergabung dengan bekerja sama. Pada bulan Mei 2018, grup Lipo dan Tokyo General membentuk misi usaha kerjasama di Indonesia, termasuk dalam investasi di OVO yang nilainya mencapai sekitar 120 juta US dollar ya. Pada Juli 2018, OVO memberikan informasi tentang kemitraan strategis dan beberapa perusahaan utama di Indonesia. Usaha kerjasama yang dibangun OVO termasuk dengan beberapa nama besar perusahaan seperti Alfamart, Bank Mandiri, Grab, dan Moka. Kemitraan baru ini semakin menambahkan kepercayaan mapan, di mana OVO telah menjadi platform membayar dengan pengakuan paling tinggi di Indonesia. Dengan luas basis penggunanya, OVO mengumpulkan kemitraan dengan platform pemasaran online terbesar di Indonesia seperti Tokopedia pada bulan November. Tokopedia bermitra dengan OVO memulai pembayaran tinggal untuk menggantikan Toko Cash. OVO memasukkan 80 juta pengguna yang aktif bulanan ke dalam Tokopedia dan 60 juta pengguna OVO aktif. Kemitraan ini telah membuat pengguna OVO menjadi tumbuh dari sebelumnya. Selanjutnya di bulan Oktober dan November 2018, OVO mengatakan jumlah penjual meningkat lebih dari 70% di tahun 2018, dalam tahun dimana pertama kali peluncuran eksponensial untuk OVO kepada publik. Dimulai dengan proyek percontohan di wilayah Karawaci, OVO sekarang tersedia di 303 kota di Indonesia. Pencapaian ini telah menekankan peran OVO sebagai solusi integrasi keuangan di mana-mana yang jauh lebih mudah digunakan sebagai mobile sekarang sebagai alat transaksi aman dan nyaman. Mencoba menjadi aplikasi keuangan terus berupaya memberikan metode terbaik. OVO merupakan salah satu aplikasi yang menawarkan sistem e-money. Model uang elektrik saat ini telah meningkat penggunanya di Indonesia. Berbagai sistem e-money ditawarkan termasuk dari OVO. Dalam aplikasi OVO, pengguna dapat memakai OVO Cash untuk melakukan berbagai transaksi keuangan lebih mudah. OVO Cash sekarang dapat digunakan untuk membayar tunai kepada pedagang Lipo, meninjau, memeriksa saldo, dan melakukan transfer antar rekening OVO. Dalam aplikasi OVO terdapat juga opsi akun silam. Nah, akun silam memungkinkan pengguna OVO untuk mengumpulkan dana sebagai keperluan medis dan kebutuhan medis lainnya di cabang rumah sakit silam khususnya. Secara umum, OVO telah memahami layanan ini sebagai sistem pembayaran yang sederhana dan layanan cerdas. Untuk digunakan dalam media pertukaran, OVO berada di jaringan Lipo dengan area terbatas. Beberapa daerah yang sudah dapat merasakan pengguna OVO termasuk Kemang-Valley, yaitu Kuningan dan Karawaci. Di dalam aplikasi OVO ada banyak toko populer yang telah menawarkan untuk menembus
poin seperti pembelian makanan atau tiket film. Dipegang oleh PT Visionet International. Aplikasi ini misi untuk menyediakan solusi keuangan seluler atau mobile yang dapat selalu terintegrasi dalam fokus pada jaringan perusahaan. Lipo tren aplikasi keuangan di bidang jaringan perusahaan setelah meluncurkan aplikasi pembayaran online dan layanan perbankan online. Lipo Group mulai mengubah sistem pembayaran yang jauh lebih modern sekarang. Dari survei media sosial terkait pembayaran non tunai, responden mengatakan mereka bersyukur bahwa tren ini akan menjadi sukses dan banyak ditiru. Sederhana adopsi sistem ini akan memudahkan banyak perusahaan untuk menggunakan ponsel sebagai alat transaksi yang jauh lebih mudah dan cepat. Jenis pembayaran non tunai awalnya hanya dilakukan pada sistem kartu dan itu diterapkan oleh bank atau pedagang seperti pemburu kartu top up. Namun aksesnya minim. Salah satunya terbukti ketika akan melakukan pembayaran di mana penggunaan kartu kredit masih sangat rendah di Indonesia. Pembayaran mobile menawarkan cara yang sama sekali baru dan jauh berbeda. Sekarang banyak orang yang selalu ketergantungan dengan ponsel, di mana selalu terhubung dengan fiturnya telah menjadi kesempatan terbaik untuk menciptakan sebuah aplikasi pembayaran mobile seperti OVO. Oke, baik, mungkin itu adalah sejarah OVO-nya. Jadi pada intinya OVO itu cukup aman untuk digunakan dan layak untuk digunakan. Dan gimana tentang saldo kita yang disimpan dalam OVO? Apakah itu aman? Jelas aman ya teman-teman, karena OVO tersebut dilindungi oleh dan diawasi juga oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia juga, dan udah banyak banget dipakai oleh warga Indonesia, udah 10 juta orang lebih. Jadi cukup merekomendasikan juga untuk teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang penasaran ini cara registrasi OVO itu seperti apa, tonton terus videonya sampai habis dan jangan di skip ya teman-teman. Dan yang belum subscribe boleh di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, buat teman-teman yang belum punya nih, Anda bisa langsung pergi ke Play Store, ketik di bagian Play Store itu adalah OVO, nanti akan keluar. Oke, berhubung saya udah download, jadi tinggal dibuka saja teman-teman seperti ini ya. Nah, tapi buat teman-teman yang belum punya akunnya itu caranya gampang banget. Anda cukup sediakan eKTP ya. Untuk apa? Itu adalah untuk registrasi nomor handphone yang aktif dan nomor handphone, karena kita ntar diminta kode OTP-nya ya teman-teman. Nah, tampilan nanti akan seperti ini ya. Ini ada fitur-fitur OVO ya, ada top up dan ada transfer, dan di situ juga ada history ya teman-teman. History kita, dan nanti kita akan bahas satu persatu ya teman-teman, apa keunggulannya dan apa kegunaannya, mungkin manfaatnya apa saja. Kita bahas dulu tentang top up ya teman-teman. Nah, top up ini kita bisa top up langsung ya, 100.000, 200.000 dan juga 500.000. Oke, dan top up langsung hanya berlaku untuk debit BCA saja teman-teman. Dan minimal top up itu adalah 10.000 ya teman-teman. Nah, kita bisa hubungkan kartu debit yang tersimpan di dalam OVO ini ya. Oke, tapi jangan khawatir, untuk yang tidak mempunyai ATM BCA juga kita bisa mentop up lewat ATM langsung ya. Bisa BCA udah ada panduannya juga. Ini ada juga mandiri ya teman-teman. Ada BNI ya. Nah, ini dia cara top up melalui mandiri ya teman-teman. Oke, dan kita berlangsung untuk cara top up melalui mobile banking seperti apa. Yuk kita tunjukkan caranya seperti ini ya teman-teman. Oke, dan ini saldo saya 429 perak ya, gimana. Dan pertama kita pergi ke namanya. Dan untuk cara pertama yang saya akan jelasin adalah cara melalui
internet banking ya teman-teman. Internet banking mobile, kita pilih aja kalau ini untuk mandiri. Bagaimana untuk cara BRI ya teman-teman. Nah ini cara BRI, login akun, langsung pergi ke BRI mobile, pilih menu Briva ya teman-teman. Masukkan ID dan password dari mobile kalian. Nah langsung seperti ini ya, masuk. Kemudian kita klik pembelian atau pembayaran ya teman-teman, klik menu Briva ya, kita cari Briva di sebelah mana. Nah ini dia, kita Briva dan masukkan nomor pembayaran ya. Masukkan pembayaran baru ya teman-teman, dan kita lihat di OVO ini seperti apa petunjuk. Masukkan 88099, langsung masukkan nomor handphone kalian ya teman-teman. Nah jangan lupa masukkan nominal yang akan di top up kan oleh teman-teman ya. Langsung tekan konfirmasi saja, kemudian lanjut. Tampilannya akan seperti ini, transaksi berhasil, pembayaran Briva. Dan saldonya sudah bertambah ya sekarang teman-teman. Nah sekarang saya bakal kasih tutorial juga buat teman-teman caranya top up melalui ATM ya. Welcome. Please enter your ticket number. Langsung tekan Briva ya. Nomor 88099, terus nomor handphone kalian. Nah jadi teman-teman sangat mudah sekali cara top upnya, untuk baik pun melalui ATM ataupun mobile banking ya. Nah sekarang teman-teman gimana caranya transfer ya dari OVO Cash ini? Yuk kita langsung saja ke tutorialnya. Nah ini juga teman-teman cara transfer OVO ke ATM mandirinya. Caranya mudah banget, klik di bagian transfer ini, kemudian pilih bank tujuan kalian ya. Nanti pilih saja tekan mandiri.
Mandiri, lalu masukkan nomor rekening yang teman-teman akan ditransferkan. Nah, setelah dimasukkan nomor rekeningnya, teman-teman bisa pilih nominal jumlah yang akan ditransfer, misalkan 1 juta seperti ini ya. Kemudian klik aja lanjut. Dan di sini kita lihat transfer 1 juta, biaya adminnya 2.500 ya teman-teman. Lalu masukkan passwordnya. Dan langsung aja berhasil. Dan sekarang kita lanjut, kita cek saldo kita ya, apakah udah berkurang. Kita scroll aja ke bawah nih, kemudian ini udah berkurang, saldo kita udah jadi 429 perak ya. Di sini ada notifikasinya juga. Nah, itu cara transfer ke Bank Mandiri. Nah, gimana untuk cara transfer ke BRI? Caranya hampir sama saja sih teman-teman, seperti itu. Nah, kita setelah untuk menggunakan syarat top up, syarat transfernya gimana, tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin Bang, gimana saya nggak mempunyai rekening nih untuk top upnya gitu kan. Nah, Anda bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan bantuan Tokopedia ya teman-teman. Nah, pertama-tama Anda buka akun Tokopedia teman-teman seperti ini ya. Nah, setelah dibuka ya mungkin jika teman-teman sudah menghubungkan akun OVO Cash bersama Tokopedia, nanti tampilannya di Tokopedia pun akan muncul ya tampilan OVO-nya teman-teman itu. Tapi jika teman-teman belum menghubungkan, maka tampilan OVO-nya akan belum teraktivasi ya, belum muncul. Ini dia tampilan OVO saya sudah muncul di Tokopedia. Kemudian pertama-tama yang kita lakukan, kita klik langsung ya teman-teman yang gambar OVO-nya ini. Nah, setelah ini kita langsung aja top up OVO Cash. Berapa nominalnya, ada pilihan 20.000, ada 50.000, ada 100, bahkan sampai 1 juta. Kita klik top up. Nah, ada biaya admin 2.500 ya teman-teman. Kita langsung aja bayar teman-teman. Nah, setelah check out seperti ini, kita ganti pembayarannya. Jadi ada beberapa pilihan, banyak sekali teman-teman. Kita
kita pilih yang paling bawah. Nah, di paling bawah ini ada pilihan Alfamart, Alfamidi ya. Kita klik saja pilihan Alfamart ini. Ya, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, kode yang di atas itu adalah kode pembayaran kita. Dan di sini pun tidak hanya di Alfamart, kita juga bisa melakukan di JNE ya, di kantor pos juga bisa. Nah, cara pembayarannya Anda langsung datang aja ke kasir Alfamart dan langsung Anda mau bilangin mau pembayaran Tokopedia, dan kodenya ini langsung aja kita berikan ya ke kasirnya. Kode pembayaran kita adalah ini yang di atas. Nah, dan kode pembayaran ini berlaku untuk seterusnya ya, tidak cuma sekarang. Makanya disarankan untuk menyimpan jika kita waktu-waktu ingin top up lagi, kita bisa gampang ya teman-teman. Nah, dan kita juga bisa top up melalui OVO Booth ya, tapi OVO Booth ini ya untuk di daerah tertentu sih khususnya. Biasanya dipasang stand itu di salah satu supermarket atau di salah satu kota-kota terbesar lah ada. Tapi untuk di daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau oleh OVO Booth, maka ya inilah kita bisa menggunakan caranya untuk top up melalui Tokopedia dan bayarnya melalui Alfamart, Alfamidi dan ya teman-teman. Dan juga bisa juga sih melalui JNE, ke kantor JNE. Dan di sini kita bisa lihat history ya, history dari mulai kita berbelanja atau pembelian pulsa. Di sini ada lengkap teman-teman. Ini saya pembelian pulsa Indosat, juga ada transfer, ada juga ya teman-teman. Kemudian ini ada pembayaran OVO. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang aneh ya, Tokopedia OVO Point. Nah, itu apa sih? Itu adalah reward dari Tokopedia karena kita menggunakan pembayaran melalui OVO Cash, maka di situ kita akan dikasih reward ya teman-teman. Dan di sini notifikasinya seperti ini. OVO Point ya teman-teman. Pembayaran Tokopedia 35.000, kita mendapatkan cashback senilai 10.500. Dan dari mana itu bisa didapatkan? Yaitu kita berbelanja di Tokopedia ya teman-teman. Nah, oke, baik, kita lihat dulu aja ke aplikasi Tokopedia. Kita buka ya teman-teman ya, seperti ini. Mungkin teman-teman penasaran ya, saya bisa mendapatkan OVO Point. Nah, di sini ada kode voucher ya, ada kupon baru. Nah, kita kupon saya di sini kita klik. Nah, cashback 5% hingga 100.000 ya teman-teman. Nah, saya mendapatkan OVO Point yaitu dari sini. Ada beberapa kode voucher saya nih, cashback OVO Point sebesar 5% hingga 100.000 ya di Tokopedia Office Store. Nah, dari situ teman-teman.
Ada pertanyaan, apakah OPPO Find ini bisa diuangkan? Nah, OPPO Find ini nggak bisa diuangkan, tapi bisa dipakai untuk berbelanja, membeli pulsa seperti ini ya teman-teman. Kita klik, misalkan kita membeli pulsa 5.000, kita konfirmasi. Nah, pembayarannya di sini adalah OPPO yang kita klik. Nah, kita bayar saja langsung, maka OPPO Find kita akan terpotong langsung ya teman-teman. Oke, dan apalagi kegunaannya teman-teman, dari mulai kita bisa bayar pulsa, bisa apa saja sih di sini kita. Nah, kita bisa bayar PLN ya, kita bayar token listrik ya di sini teman-teman. Tinggal masukkan aja IPK kalian, maka kalian tinggal pilih nominalnya. Ada yang 20.000, ada yang 60.000 ya, ada yang 100.000, 200.000, bervariatif. Dan juga bisa membayar tagihan listrik ya teman-teman. Tinggal masukkan IPK kalian juga, maka di sini akan muncul secara otomatis tagihan listrik kalian. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, dan di sini juga kita bisa membeli pulsa ya teman-teman. Dan ini juga cocok untuk dijual kembali juga sih teman-teman, karena harganya emang agak murah sih dibanding kita beli di konter. Ya, mendingan kita beli pulsa di sini. Nah, ada pulsa yang 5.000 harganya. Harganya adalah 6.500 ya teman-teman. Untuk yang 10.000 harganya 12.000. Untuk yang 12.000 harganya 13.000 ya teman-teman. Nyampe 20.000 ada 21, yang 25.000 cuman 25.000 dan seterusnya teman-teman. Seperti itu ya. Semakin besarnya maka semakin murah juga. Dan juga kita bisa membeli paket data teman-teman ya, bisa dilihat ini harganya.